Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas LTLS ya, lautan luas. Kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa baca ya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Untuk LTLS kita cek dulu untuk riwayat bagian dividennya. Perusahaan ini termasuk jelas ya untuk apa riwayat pembagian dividen. Lihat loh dari tahun buku 2007 sampai 3 tahun ke belakangnya di tahun buku 2022 dan 2024. Jadi ini adalah perusahaan yang baik secara dividen ya, ada nilai tambah untuk perusahaannya gitu. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi ini saya rasa layak untuk dilihat lebih lanjut. Oke, ini 1,6 juta. Oke, udah benar ya. Oke, Q3. Oke ya, kita langsung ke kasta rakasnya dulu. Ini kita harus lihat kasta rakas setiap kuartalnya karena kasta rakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke banknya ya. Jadi nilai jangan terlalu sedikit karena kalau terlalu sedikit bisa jadi ketiganya atau salah satu ini nanti bisa terganggu ya. Dan untuk posisi kasta rakasnya ini memang menguat sekitar 47,3 miliar ya, setara 16%. Nanti kita cek detailnya di laporan arus kas. Oke, selanjutnya kita cek ke saldo labanya dulu ya. Kita langsung pilih ekuitasnya dulu. Yang ini nilainya. Ini harus kita lihat setiap kuartal. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si LTLS lautan luas dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 2,1 triliun ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini perusahaan yang baik saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen ya, dan jelas. Nah, selanjutnya kita cek ke ekuitas miliknya dulu. Ini KNP-nya 0. Enggak, ini ada deng KNP-nya ya. Kita koreksi dulu sebentar. Oke, kita pindahin. Oke, ini kita lihat dulu ya untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya 2,05 ya. Artinya si lautan luas ini telah profit sebesar ya 2 kali modal awalnya ya. Jadi teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, itu telah profit 2 miliar di luar dividen ya. Jadi ini perusahaan yang baik gitu. Nah, selanjutnya secara PBV gitu ya, ini memang di murah juga ya di 0,42 gitu ya dengan nilai bonusnya gitu ya. Jadi potensi profitnya itu 137% kalau dia mencapai ke book value-nya. Ya sekarang 810 per 20 Februari ini book value di 1925 ya. Dan juga memang tadi nilai bonusnya itu memang sudah dihargai di bawah saldo labanya ya di 0,58. Jadi memang secara PBV ya memang ini sudah cukup murah sebenarnya ya. Cuman kembali lagi ya itu sifatnya subjektif dan relatif. Oke, selanjutnya kita cek ke ini pendapatan ya, pendapatannya dulu kita harus lihat gitu ya, karena si pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik bertumbuh pendapatan cenderung naik ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh pasar ya. Dan untuk kinerja pendapatan ini bagusnya naik 651 miliar gitu, setara 12% ya tumbuh. Oke, selanjutnya si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti baru keluar laba kotor ya, laba brutonya. Nah, ini penting ya, karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin ya. Jadi kalau misalnya 15%, jadi teman-teman itu ya jual barang 100.000, ambil untung kotor 15.000 ya, 85 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Dan memang untuk kinerja gross profitnya memang agak turun sedikit ya, turun sekitar 12 miliar ya, turun 1% ya, ini minor sekali. Nah, jadi memang carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya sebesar mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto, semakin besar juga nanti laba bersih. Nanti laba bruto akan dikurangkan beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru keluar laba periode berjalan. Ya, inti dari laporan laba rugi. Gitu, mana laba periode berjalan, yang ini nilainya. Ya, kita pindahin dulu. Oke, ya emang ini memang untuk kinerja. Oh, laba bersih ini turun lumayan ya, 34%, turun 62,8 miliar ya. Nah, tapi uniknya meskipun dia turun lumayan drastis ya, secara per nih masih murah ya, udah di bawah 10, masih di bawah 10 malah ya kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya. Gitu ya, ini di 7,91 gitu. Jadi memang ya memang udah tergolong murah di bawah 10 ya, memang di bawah 15 sih gitu. Jadi ini per cukup murah, PBV cukup murah, jadi mungkin bisa jadi peluang yang menarik ya, bisa jadi sih gitu. Oke, selanjutnya kita cek ke penerimaan kasnya dulu. Di sini kita langsung
pindahkan dulu angkanya ya. Nah, perimaan kas ini dia berbeda dengan pendapatan karena pendapatan itu sifatnya akrual. Ya, jadi dicatat di atas kertas, diakui aja lah gitu. Tapi kalau perimaan kas dia menghitung jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan ya. Nah, ini rasionya tinggi ya 97% gitu. Jadi teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 97 juta. Nah, 3 juta sisanya itu adalah piutang yang nanti harus ditagih ya. Jadi penerimaan kas itu harus tinggi karena uang kas yang dikumpulkan itu ya punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Oke, sekarang sih dia bilang pendapatan 6,4 triliun, penerimaan kas 6,2 triliun, sekarang digunakan untuk bayar operasional ya, bayar supplier, karyawan, dan seterusnya berkaitan dengan operasional. Nanti keluar net CFO yang ini ya. Dan memang untuk net CFO ini negatif ya. Gitu. Kalau negatif artinya bisnisnya itu uangnya itu habis hanya untuk bayar operasional, nggak nutup ya. Jadi nggak menghasilkan uang tunai gitu. Ini paling sebelumnya positif ya kalau melihat dari riwayat pembagian dividen gitu ya. Berarti biasanya gini, kondisi keuangan yang baik, cash flow yang baiknya terutama dari CFO itu ada kaitan dengan dividen ya. Jadi biasanya kalau CFO-nya positif, kebanyakan tuh kan artinya sehat ya gitu. Jadi dia bisa bagi dividen gitu. Nah, cuman kalau misalnya negatif seperti ini ya berarti ada kendala gitu ya, uang kasnya kurang gitu ya, nggak menghasilkan uang tunai. Cuman memang kalau kita lihat riwayat pembagian dividennya sih, saya rasa di sini kan absennya di tahun buku 2015, 2000 ya cuman 2015 aja ya saya rasa ya. Jadi mungkin ada problem waktu itu. Jadi saldo dapat betul positif gitu ya, dia bisa bagi dividen. Cuman kalau kas yang nggak mencukupi ya dia nggak bagi dividen ya. Oke, jadi kalau misalnya lihat CFO seperti ini, biasanya kadang perusahaan ya nggak bagi dividen gitu ya. Cuman kita ini baru lihat sampai net CFO dulu ya. Kita harus lihat ke yang ekspansi usaha dan juga untuk bayar pinjaman ke banknya dulu ya. Nah, oke ya, jadi memang untuk kita di CFO dia turun ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa pulih gitu. Kalau memang dia mau membaik ya. Untuk aktivitas ekspansi usaha nilainya negatif gitu ya. Artinya perusahaan berusaha untuk ekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya ya. Nah, lalu cuma memang untuk biaya ekspansi usaha sih ini nggak sebesar yang periode sebelumnya ya. Nah, untuk aktivitas pendanaan ini berkaitan dengan pinjaman ke bank ya. Nah, ini nilainya positif. Nah, kalau positif artinya perusahaan ya mengambil pinjaman gitu ya. Karena kalau pelunasan pinjaman dia negatif. Bayar dividen nilainya negatif atau bayar dividen nilainya negatif ya. Nah, coba ini kita lihat nih ya. Di sini kan kita lihat tadi CFO-nya negatif. CFI-nya negatif ya. Jadi kalau misalnya nggak nutup kayak gini, uangnya kan kurang. Ya, jadi perusahaan harus ambil pinjaman untuk membiayai operasional dan juga ekspansinya. Nah, tampaknya menurut saya perusahaan ini mungkin akan tetap bagi dividen. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di sini kan hanya sekitar 65 miliar. Ya. Nah, uang di dompet misalnya dengan pinjaman itu sekitar 300 miliar. Ya, jadi jumlahnya memang hanya mungkin sekitar seperlimanya ya dari seperlima dari uang kas. Jadi meskipun CFO-nya negatif gitu ya, perusahaan mungkin ada peluang dia untuk tetap bagi dividen ya, karena masih ada sisa uang kas lebih gitu. Jadi untuk satu periode mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya 2 periode berturut-turut ya CFO-nya negatif terus, nah itu waspada gitu ya. Jadi asumsikan gitu ya dengan periode sekarang ya mungkin bisnis lagi kurang bagus secara secara CFO-nya ya gitu. Nah, kembali nanti harus dicek lagi kuartal-kuartal berikutnya gitu ya, kinerjanya membaik atau enggak. Maka di sini polanya min plus dan ada kenaikan kastar kasnya yang didominasi pinjaman ya. Nah, oke, selanjutnya kita lihat untuk resiko bisnisnya dulu. Nantinya kita kembali ke atas, kita ke ya sehat lancarnya dulu ya, yang ini pindahin dulu. Sama liabilitas jangka pendeknya ya. Ya, ini kita lihat untuk rasio lancar ini masih kuat jadi 1,2 ya, meskipun nggak di bawah nggak di atas 1,5 ya masih. Terus juga rasio kas 0,13 gitu ya. Ini sebenarnya terlihat lemah gitu, tapi nggak lemah sekali gitu. Cuman masih bisa ditoleransi sih menurut saya ya. Memang karena CFO-nya kan baru satu periode gitu ya, dan lewat pembagian dividennya jelas juga gitu ya. Jadi memang perusahaan ini kebetulan aja mungkin di yang periode 2025 Q3-nya mungkin lagi kurang bagus ya. Nah, lalu untuk kita lihat untuk short term debt-nya di sini ada utang bank jangka pendek, ada obligasi sini udah lunas, bank ambil 3 ini aja ya, jangka pendek, bank jangka panjang yang kurang jatuh tambah kurang dari setahun, sama leasingnya ya deh, pembiayaan konsumen ya. Kita pindahin dulu.
Oke, sama ini utang bank 3534. Ya, di sini kita lihat ya, memang untuk short term debt-nya dia naik ya, dan rasio kas terhadap short term debt ini melemah ya dibandingkan dengan periode sebelumnya di sini 0,3 gitu. Jadi kan uang di dompet itu 329 miliar, tapi utang depan mata yang harus kurang dari setahun 1,1 triliun. Ya, cuman kalau melihat seperti ini sih saya rasa gitu ya, dengan ada yang lebih informasi lebih lengkap, kemungkinannya 2025 untuk pembayaran dividennya yang tahun buku 2025 mungkin enggak dulu, mungkin bisa ditunda ya, nggak bagi dividen gitu. Tapi tetap ini kita menghitung dari 2025 Q3 ya. Kalau Q4 dia berubah lagi yang terbaru, nah itu baru ternyata membaik, nah itu bisa beda cerita gitu. Cuma kalau per 2025 Q3 saya rasa ini kemungkinan menahan pembagian dividennya dulu ya gitu. Oke, lalu untuk jangka panjangnya ya, tadi naik jangka panjangnya ini kita pindahin dulu. Di sini DR-nya sedikit cukup tinggi ya di 1,03, tapi kita selalu cek untuk long term debt to equity-nya. Di sini ada obligasi utang bank sama ini ya, leasingnya kita pindahin dulu. Oke, obligasi. Oke, ya, ini sini udah kita pindahkan gitu. Dan memang total debt-nya naik ya, cuman memang untuk long term debt to equity-nya masih rendah ya di 0,16. Jadi secara likuiditas saya rasa mungkin resikonya menengah gitu, tapi untuk jangka panjang mungkin resiko masih rendah sih. LTLS ya masih ada ruang untuk perbaikan kinerja. Nah, jadi si LTLS setelah dipindahkan data-data keuangannya, saya rasa secara dividen ini perusahaan yang memang baik ya, riwayat pembagian dividen jelas gitu, 3 tahun ke belakang bagi dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo laba yang positif setelah profit ya 2 kali modal awalnya ya, PBV cukup murah ya di 0,42 dengan potensi profit 137% kalau mencapai ke book value-nya ya. Lalu PER cukup murah juga di 7,9 di bawah 10 gitu ya. Pola arus kas min plus ya, ada kenaikan kas tara kas yang didominasi karena adanya pinjamannya yang lebih besar gitu. Maka total debt-nya dia naik ya, terutama di bagian short term debt. Lalu untuk secara likuiditas ini memang tampak sedikit kurang kuat gitu. Jadi mungkin resikonya menengah, tapi untuk jangka panjang resikonya masih cukup rendah sih saya rasa ya. Tapi tentu harus dilihat kuartal berikutnya ya, yang terdekat di 2025 Q4. Kata dia pendapat saya untuk LTLS ya. Nih, untuk teman-teman boleh sharing pendapatnya tentang LTLS di kolom komentar gitu. Tapi tetap saya harus informasikan kembali ya di setiap video bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 berjalan gitu ya, 2026 tahun depan seperti apa gitu ya, teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan selagi saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada 2025 Q3 ya. Jadi kalau harga saham ya kita kembalikan ke market ya, terserah market mau dihargai berapa si LTLS ini. Dan juga untuk valuasi ya, sifatnya subjektif dan relatif ya, gitu, berbeda untuk tiap orang. Di sini memang saya hanya pakai PBV dan PER aja. Kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik, lebih canggih, lebih bagus, silahkan digunakan ya. Oke, itu aja. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan dari request saham, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga sharing dari sini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.